203. Kepergian Arjun. Hari-hari berlalu begitu cepat, tidak terasa usia kehamilan Nala genap memasuki usia 8 bulan. Kini perut Nala sudah membesar dan dia tidak lagi bisa tidur dengan bebas. "Arjun, kenapa kamu melamun? Katanya besok mau ke China berangkat besok pagi?" tanya Nala. "Iya, tapi aku merasa ragu untuk berangkat ke sana," jawab Arjun resah. "Bukankah itu adalah kesempatan yang bagus? Ini adalah impian yang sudah lama kamu inginkan. Begitu terwujud kenapa malah ragu?" Sela Nala heran. "Entahlah, aku hanya merasa tidak tahan untuk meninggalkanmu. Aku sangat takut meninggalkan kamu sendirian di rumah. Hatiku tidak tenang," jawab Arjun memeluk sang istri dan mengelus perutnya yang sudah bergerak. Arjun dapat merasakan kehidupan yang ada di dalam perut istrinya. Mungkin itulah yang membuat dirinya merasa gelisah untuk berpisah. "Bagaimana kalau besok setelah mengantar kamu ke bandara, aku meminta Nathan untuk menjemputku? Jadi selama seminggu kamu di China, aku akan menginap di rumah orang tuaku, dan setelah kamu kembali kita pindah ke rumah orang tuamu. Aku berpikir sebaiknya aku lahiran di rumah sakit yang dekat dengan orang tua kita agar mereka tidak cemas. Apalagi Ayunda sebentar lagi mau ke Swiss, aku ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengannya. Apa dengan begitu kamu merasa lebih lega? Arjun, aku sangat tahu bagaimana kamu berusaha keras dalam meraih mimpi. Aku tidak ingin kamu menyerah begitu saja," saran Nala. Arjun terharu, dia memeluk istrinya semakin erat. Dukungan dari sang istri membuat dirinya merasa semangat dan tidak ingin mengecewakan. "Kalau begitu malam ini, aku telepon Nathan dulu, takutnya dia juga ada acara," sela Nathan. "Kalau ada acara bisa meminta sopir ayah buat menjemput. Sudah tenang saja, sekarang kita istirahat yuk. Tenangkan hati dan pikiranmu," sela Nala. "Iya," jawab Arjun. Esok harinya Arjun yang setelah mandi langsung mencari istrinya yang tidak terlihat. Dia pun langsung menuju ke dapur dan sang istri tengah masak serta menyiapkan bekal. "Nala, kenapa repot-repot masak segala? Kan bisa sarapan di luar dan aku tak perlu membawa bekal. Aku tidak ingin kamu kelelahan," ucap Arjun gelisah. "Tidak apa-apa, lagian aku tidak yakin nanti kamu makan tepat waktu saat sampai di China sana. Aku sengaja memasak dendeng yang bisa tahan lama. Dengan begini sesibuk apapun kamu pasti tidak akan tega menyia-nyiakan makanan yang sudah susah payah aku buat ini," bujuk Nala tersenyum manis. Arjun langsung oleng, dia pun sadar kalau sudah sibuk dengan pekerjaan, kalau lapar merasa malas makan. Dan istrinya itu yang selalu telaten bahkan kadang sampai menyuapi di tengah kesibukannya. "Semua sudah siap. Yuk sarapan dulu," ajak Nala tersenyum manis. "Iya, biar aku yang bawa semua ini," jawab Arjun mengambil alih makanan yang hendak dibawa istrinya. Tepat selesai sarapan datang Nathan dan Zahrana. Dengan senyuman kebahagiaan Arjun dan Nala menyambut mereka. "Assalamualaikum," ucap Nathan dan Zahrana. "Waalaikumsalam," jawab Arjun dan Nala serempat. "Kalian berangkat jam berapa kok pagi begini sudah sampai sini?" tanya Nala. "Habis salat subuh," jawab Zahrana. "Ya, kami sengaja berangkat pagi agar bisa mengantar Arjun sekalian. Ada hal penting juga yang harus aku bahas dengan Arjun dulu," sela Nathan. "Baiklah, tapi sebaiknya kamu dan istrimu sarapan saja dulu. Setelah itu baru kita mengobrol, masih ada waktu 1 jam lagi, kalau nanti tidak cukup bisa mengobrol di perjalanan," jawab Arjun. "Kebetulan aku sudah lapar sekali. Aku dan Zahrana belum sarapan," balas Nathan bersemangat. "Aku ambilkan piring dulu, santai saja di dalam laut masih banyak," sela Nala. "Tidak usah, biar aku yang mengambilkan saja. Sebaiknya kamu duduk menemani Zahrana," cegah Nathan merasa tak tega menyusahkan adiknya yang sudah membesar perutnya. "Zahrana, kamu apakah sedang tidak sehat? Kenapa kamu terlihat lemas? Atau masih mengantuk?" tanya Nala bertubi. "Entahlah,
Akhir-akhir ini aku tidak nafsu makan. Perutku serasa mual. Keluh Zahrana. Sudah cek ke dokter? Siapa tahu kamu hamil? Tanya Nala memastikan. Kalau hamil tidak mungkin, beberapa saat yang lalu aku masih datang bulan walau hanya berupa flek saja. Aku tidak mau melakukan tes PEG atau ke dokter dulu. Entah kenapa aku merasa sedih saja karena sampai saat ini tak kunjung hamil. Jawab Zahrana. Yang sabar ya. Semoga kamu segera terwujud doanya. Jangan pantang menyerah. Dan satu hal lagi yang paling penting, jangan bersedih atau terlalu banyak berpikir karena hanya akan mendatangkan penyakit. Selalu bersyukur dan bahagia, lapang dada dan ikhlas. Bujuk Nala. Pembicaraan kedua wanita muslimah itu terhenti ketika Neisen sudah kembali membawa satu piring dan lauk. Kok hanya ambil satu piring? Tanya Nala heran. Iya, aku ingin makan sepiring berdua dengan istriku. Jawab Neisen percaya diri. Baiklah, kalian makan yang puas ya. Aku ke atas dulu menyusul Arjun, siapa tahu dia butuh bantuan. Ujar Nala beranjak ke kamarnya. Iya. Jawab Neisen dan Zahrana. Saat Nala membuka pintu kamar, tiba-tiba saja Arjun sudah menghadang dan langsung menyergapnya. Kamu mengagetkan sekali. Arjun tidak membalas ucapan istrinya, dia langsung mencium bibir Nala dengan lembut. Sangat lama seolah tak ingin berhenti, akan tetapi Nala langsung mendorong dada suaminya. Kamu ini, kalau tiba-tiba Neisen datang bagaimana? Bisik Nala cemas. Aku tidak peduli, sebagai lelaki dia pasti paham apa yang tengah aku rasakan. Jawab Arjun cuek dan mengecup lagi bibir istrinya. Nala tahu, pasti suaminya itu merasa berat untuk berangkat ke China apalagi dia dalam keadaan hamil tua. Tetapi Nala tak ingin menghalangi mimpi yang sudah diperjuangkan selama berbulan-bulan dengan rintangan yang tidak mudah. Nala sangat tahu, perjuangan suaminya yang jatuh bangun tak semulus jalanan tol. Jaga diri baik-baik ya. Aku akan bekerja keras agar bisa cepat pulang. Pinta Arjun dengan tatapan sendu. Ya, tentu saja aku akan menjaga diriku dengan baik karena di dalam perutku ada anak buah hati kita. Tapi aku tidak ingin kamu terlalu memaksakan diri, bekerja semampu saja agar tidak sakit. Lagian hanya bertambah beberapa hari tidak masalah, daripada kesehatan kamu terganggu. Bujuk Nala membalas pelukan suaminya. Iya. Jawab Arjun sudah pasti merindukan sang istri dan anaknya. Apa ada hal lain yang dibutuhkan? Takutnya nanti ada yang lupa, tanya Nala memastikan. Sudah beres kok, aku akan membawa koperku ke mobil dulu. Sebaiknya kamu istirahat saja, sejak pagi kamu sudah beraktivitas terus. Jawab Arjun sambil mengecup kening sang istri. Nala patuh, daripada membuat suaminya semakin cemas padanya. Saat Nala hendak tiduran, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang nyeri di perutnya. Tetapi hal itu hanya berlangsung beberapa detik saja, Nala memilih duduk dengan tenang dan menarik napas dalam-dalam. Mungkin hanya kontraksi palsu atau pergerakan janin yang terlalu aktif, sayang kamu baik-baik saja ya. Ayah kamu hendak ke China jadi jangan nakal. Gumam Nala. Setelah cukup lama menunggu, Zahrana memanggilnya. Nala, ayo kita berangkat sekarang. Ya, aku ambil tas dulu, nanti setelah dari bandara langsung pulang saja ke rumah ayah. Jawab Nala. Tidak membawa pakaian? Tanya Zahrana. Tidak perlu, di rumah sudah ada tinggalan kok. Jawab Nala. Oke kalau gitu ayo kita segera berangkat. Tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai bandara, sekitar 20 menit sudah sampai. Setelah perpisahan yang syahdu antara Nala dan Arjun mereka kembali pulang. Dalam perjalanan Nala mulai merasa nyeri lagi, tetapi dia masih menahannya karena perkiraan lahiran masih sebulan lagi. Nala, apa kamu baik-baik saja? Tanya Neisen curiga. Tidak apa-apa, mungkin hanya mengantuk. Aku mau tidur dulu. Balas Nala masih mencoba untuk santai. Tetapi baru 1 jam perjalanan Nala sudah mulai merasa kontraksi lagi,
Kali ini lebih sering munculnya dan tidak tertahankan sakitnya. Nala, kamu kenapa? Tanya Zahrana panik. Perutku sakit. Bisik Nala sudah lepas. Nathan, adakah rumah sakit di sekitar sini? Ayo kita bawa Nala ke rumah sakit. Dia nampaknya kesakitan sekali. Pekik Zahrana sangat panik. Di depan sana ada. Nala, kamu bertahan 15 menit lagi ya. Jawab Nathan juga